Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa di dalam puji-pujian kita. Amin. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada kuasa sewaktu kita mengaku, memuji, mengatakan Yesus adalah Tuhan. Amin. Mari kita lihat di Mazmur 8. Ya. Mazmur 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Ayat ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Dikatakan dari mulut bayi-bayi. Bayi ini berarti di bawah 1 tahun, ya, atau di bawah 2 tahun. Karena dikatakan masih menyusu, ya. Telah kau bangun dari mulut bayi-bayi, Tuhan katakan telah kau bangun. Bangun apa? Kekuatan. Dari mulut bayi-bayi ada kekuatan, dikatakan. Ada kekuatan terhadap lawanmu untuk menghentikan musuh dan pendendam. Ya. Bisa slide-nya, Abi? Dari musuh dan pendendam. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau sampaikan berita gembira untuk kita semua. Sewaktu kita memuji Tuhan, ada kuasa yang akan menggerakkan surga. Ada kuasa yang mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Ada kuasa yang menghancurkan kekuatan iblis. Ya, out of the mouth of babies, ya, dari mulut bayi-bayi dan infant, ya, yang masih kecil, masih menyusui. Tuhan katakan you have established, mengokohkan, membangun, mendirikan, memberikan apa? Kekuatan. Amin. Kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara untuk berfokus kepada Tuhan. Tinggalkan setiap permasalahan pikiran kita, ya, pada pagi hari ini. Firman Tuhan ini mengatakan ada paradoks di dalamnya, saudara. Ya, yang heritage silakan ke ruangan heritage. Ada paradoks di dalam ayat ketiga ini. Ya, paradoksnya adalah begini. Bayi yang lemah, bayi yang tidak berdaya, dikatakan akan menghancurkan kekuatan musuh. Dari mana kekuatannya? Tuhan yang akan mengokohkannya, memberikannya. Ini yang disebut paradoks. Jadi pada pagi hari ini kita juga melihat apa yang Yesus pernah katakan kepada murid-murid. Sewaktu Yesus menyucikan bait Allah, datang ke bait Allah dan menyucikan bait Allah, para imam Yahudi dan para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka mengkritik Yesus. Mereka mengkritik Yesus dan mereka mengatakan, ayat ke itu ayat 16. Saya mulai dari ayat ke-15. Ya, Tuhan katakan begini. Dari ayat ke-15. Ketika imam dan kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, marahlah mereka, yaitu para imam, orang Farisi, ahli Taurat, marah kepada Yesus. Ya, kemudian mereka berkata kepada Kristus, ya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini, ya. Engkau dengarkan apa yang dikatakan anak-anak ini, kata imam-imam ini kepada Yesus. Artinya bagi imam, bagi para ahli Taurat, bagi orang Farisi, anak-anak ini gak masuk hitungan, masih kecil dan tidak dianggap. Tapi Yesus mengatakan begini, ayat ke-16. Ayat ke-16, Yesus berkata kepada mereka, aku dengar. Kata Yesus, aku dengar. Perhatikan kata-kata ini, saudara. Yesus mendengar. Orang Farisi tidak mau mendengar, tapi Yesus mendengar. Lalu Tuhan Yesus tambahkan, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Dari mana ayat ini dikutip oleh Yesus? Dari Mazmur pasal ke-8. Saudara,
Bayi-bayi melambangkan orang yang tidak berdaya. Bayi melambangkan anak atau manusia yang tidak punya kekuatan apapun dan dia masih bergantung dari orang tuanya. Ayat ini mengandung makna buat kita semua. Saat saudara tidak berdaya, saat engkau lemah, saat engkau putus asa, saat saudara tidak punya kemampuan apa-apa, bahkan di titik terendah saudara, Tuhan katakan, I will establish. Aku akan mengokohkan, aku akan membangun kekuatan. Tuhan katakan, kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh. Yang kedua, bayi. Berbicara mengenai sosok bayi ini adalah sosok yang tulus dan murni dan belum punya pikiran macam-macam. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada pikiran aneh-aneh. Bayi hanya menerima saja. Yang Tuhan mau kepada kita semua saat engkau datang beribadah pagi hari ini, jadilah seperti anak-anak. Jadilah seperti bayi-bayi yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan dengan memuji Tuhan seperti bayi-bayi ini. Tanpa berpikir logika, tanpa berpikir yang kekhawatiran yang begitu besar, tidak ada berpikiran yang berlebih-lebihan. Jadilah seperti anak-anak yang polos dan murni, yang bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Nah saudara, lawan dari bayi-bayi ini, lawan dari infant, baby ini, yaitu siapa? Lawan dari mereka ini, yaitu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para imam. Ini kontras dengan bayi-bayi. Ya, saya mohon maaf. Hari ini ada yang terjemahin nggak ada ya? So sorry for all of you who speak English. Is there any translation? No translation. I'm sorry. Yeah. Thank you Debo. Thank you. So kita lanjut ya. So jadi saudara, lawan atau kontras berlawanan dari bayi yang polos, yang tidak berdaya. Dia adalah ahli Taurat, para imam yang merasa dirinya sudah hebat, yang merasa dirinya sudah kenal Alkitab dari A sampai Z, sudah paham Alkitab. Dari mereka yang tahu aturan agama 600 sekian hukum di dalam kitab Taurat mereka, para Farisi yang sudah tahu tata cara ibadah dan lain sebagainya. Dan mereka inilah yang menghalangi justru bayi-bayi ini memuji dan menyembah Tuhan. Tapi Tuhan katakan, dari mulut bayi-bayi ini, bukan dari mulut para ahli Farisi dan ahli Taurat dan para Farisi ini, dari mulut bayi-bayi Tuhan membangun kekuatan ini. Amin saudara. Apa yang menghalangi kita memuji dan menyembah Tuhan? Apa yang ada pada orang Farisi dan ahli Taurat dan imam-imam ini, yaitu kesombongan, mengandalkan diri sendiri, kemunafikan, fokus kepada penampilan saja, jubahnya dan bentuknya dari penyembahan itu. Dan apalagi yang ada pada mereka, kritik kepada Yesus, mengkritik Yesus, setiap caranya Yesus itu dikritik oleh ahli Taurat, oleh imam, oleh Farisi. Tetapi anak-anak dari mulut bayi-bayi ini, mereka lah yang memuji dan menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kita mau pada pagi hari ini, jadilah seperti baby. Amin. Katakan ke sebelah kiri kanan, jadilah seperti baby. Yang masih polos, yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan menjadi ahli Taurat, orang Farisi tanda kutip, yang terlalu pintar, berpikirnya melampaui, itu yang disebut overthinking, melampaui apa yang Tuhan sudah rencanakan, melampaui, akhirnya menjadi khawatir saat memuji Tuhan. Waktu memuji Tuhan, bagaimana nanti nilai saham saya, bagaimana nanti proyek saya, bagaimana nanti nah, siapa yang begitu? Saya percaya di sini nggak ada yang begitu. Amin. Kita semua di sini adalah baby
yang rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Amin. Yang mau memuji Tuhan. Singkirkan semua segala pikiran kekhawatiran kita, segala pikiran yang berlebihan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, datang ke tahtanya seperti anak-anak, seperti baby, seperti Jire. Ya, datang kepada mamanya, ya, dengan ketulusan tanpa kekhawatiran. Amin. Ayat ketiga kembali lagi tadi. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu untuk menghentikan musuh. Peperangan dimulai dengan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri. Bahkan dari bayi sendiri, saat memuji Tuhan, iblis pun gemetar, roh jahat takut. Amin saudara. Ada kekuatan saat pujian kita naikkan kepada Tuhan. Ada kekuatan saat pujian kita berikan kepada Tuhan dengan ketulusan hati seperti anak-anak. Ya, mereka yang tertekan hidupnya, mereka yang dikuasai oleh roh jahat, menekan hidupnya secara langsung. Mereka yang ditertekan oleh situasi dan keadaan. Mereka yang tertekan pressure atau oppress dari orang lain, ya, atau tekanan dari orang lain. Kepada orang yang tulus hatinya ini, sewaktu saudara memuji dan menyembah Tuhan, semua tekanan roh jahat ini akan lari daripada saudara. Amin. Tuhan akan membebaskan saudara pada pagi hari ini. Saudara, tidak ada satupun roh jahat yang sanggup untuk mengalahkan saudara jika saudara memiliki Yesus di dalam hidup saudara. Amin. Jika engkau memuji, itu artinya saudara mengundang Yesus masuk di dalam hati saudara. Ketika saudara memuji Dia, itu artinya saudara membuka hatimu, mengizinkan Yesus masuk dalam hidupmu dan memerintah di dalam kehidupanmu. Amin saudara. Dan Yesuslah yang menjadi Tuhan, bukan saudara. Amin. Bukan saya, katakan bersama saya, bukan saya, tapi Yesus. Amin. Itulah memuji. Memuji itu adalah ekspresi kekaguman kita kepada Sang Pencipta, Raja kita. Memuji itu artinya kita mengakui kebesarannya melampaui setiap kekuatan kita, melampaui setiap kelemahan kita, melampaui setiap kesombongan kita. Mari pada pagi hari ini sewaktu kita memuji, itu artinya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan lawan, musuh, roh jahat, iblis itu akan lari. Dan Tuhan dalam terjemahan baru edisi pertama dikatakan membungkam. Dia berhenti menghasut saudara. Iblis kalah kuasanya dalam menghasut kita. Pujian itu membungkam, pujian itu menghentikan, pujian itu mengalahkan. Karena Tuhan yang memberikan, Tuhan yang berperang di depan kita. Dan bukan hanya musuh, tapi pendendam kita, yaitu iblis yang menuduh kehidupan kita. Ya, Tuhan yang akan menghadapi mereka. Amin. Pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama membangun kehidupan seperti anak-anak, seperti bayi yang memuji Tuhan. Amin. Saudara datang dalam ibadah untuk memuji bersama-sama. Juga di dalam kehidupan saudara pribadi masing-masing, memuji Tuhan, entah di kamar saudara secara pribadi, di perjalanan, dimanapun saudara berada. Mari saudara memujilah Tuhan dengan menyanyikan puji-pujian, dengan memperkatakan pujian kepada Tuhan, dengan memperkatakan firman Tuhan, dengan mengagungkan kebesaran Tuhan dalam tulisan saudara, dalam ucapan saudara, di dalam tingkah laku saudara. Berikan pujian dan pengakuan kepada saudara. Dan yang zaman sekarang juga lagi tren, juga lagi yang zaman modern ini apa? Melalui sosial media. Biarlah sosial media saudara pakai itu juga untuk memuji Tuhan. Amin saudara. Bukan untuk ngoceh-ngoceh, ngeluh-ngeluh di dalam sosial media, tapi saudara pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Pakai itu untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Amin saudara.
Ya, sudah satu lagu ya. Baik, mari kita tutup. Tuhan, kami bersyukur untuk firman, untuk pujian, untuk hadirat-Mu hari ini. Dan Tuhan, kami mau menjadi seperti anak-anak yang datang dengan tulus di hadapan-Mu, dengan kerendahan hati di hadapan-Mu, dan selalu dari mulut kami keluar puji-pujian kepada Engkau Tuhan, pengagungan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau Bapa kami, dan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang kekasih bagi-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan spirit yang baru. Roh Kudus yang akan mentransform kehidupan engkau menjadi murni, menjadi seperti Yesus, menjadi seperti bayi dan anak-anak yang murni di hadapan Tuhan. Karena Kristus mengasihi engkau. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Tuhan kita, dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya, sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya menerima firman ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.